Oke, hari ini kita mau belajar cara menginstal React Native dan juga beberapa komponen ya. Kita akan memahami bagaimana cara kerja React Native itu sendiri. Oke. Kemarin kita telah bahas mengenai konsep dasar pemrograman. Kita langsung saja ke instalasi React Native. Pertama, silahkan kalian unduh atau install Node.js versi terbaru. Ya, kalian bisa mengunduhnya di website resminya Node.js. Nah, download di Node.js LTS ya atau latest dengan versi 2017. Nah, bagi kalian yang sudah memiliki Node.js, kalian bisa unduh untuk yang terbaru. Bagi kalian yang bingung apakah kalian sudah menginstal Node.js atau belum, silakan ketik node minv. Nah, ini adalah versi dari Node.js kalian. Bagi kalian yang belum ada, silakan install dan juga ikuti instalasinya. Selanjutnya adalah kita akan membuat ini dulu ya. Kalian harus memiliki kode editor ya atau visual. Saya di sini menggunakan Visual Studio Code. Bagi kalian yang memiliki text editor favorit kalian masing-masing, silahkan digunakan nanti. Ya. Oke, kita mau menginstal React Native melalui Expo. Saya sing dulu lihat panduan. Oke ya. Pertama kita tadi sudah menginstal atau sudah memastikan bahwa di laptop kita sudah terinstall Node.js. Kemudian selanjutnya kita bisa langsung menginstal untuk Expo-nya ya. Untuk pertama kali silahkan kalian install Expo CLI-nya ya di command prompt kalian masing-masing. Kita ketikkan npm install mink expo CLI. Saya di sini sebenarnya sudah menginstal, tapi tidak apa-apa. Kita install kembali. Nah, untuk menginstal ya, ini kita memerlukan sedikit waktu ya, beberapa menit. Kita tunggu aja, ini sedang mendownload ya untuk Expo CLI-nya. Oke, ini sudah berhasil. Tidak apa-apa, ini hiraukan aja. Kemudian ya, kita untuk membuat proyek baru ya, React Native. Silahkan kalian buka terminal di direktori atau folder yang kalian inginkan. Misalnya saya ada di sini. Nah, klik kanan open in terminal.
atau kalian bisa menggunakan git base here. Nah, kita kembali ke sini ya. Kemudian kita install npx create expo app latest. Kita tunggu lagi. Ups, salah ya. Di sini bukan crate ya. npx create expo cl expo app latest. Nah, di sini silakan kalian masukkan nama dari proyek kalian ya. Bisa belajar React Native ataupun apapun ya. Misalnya di sini saya mau React Native dasar misalnya. Kita enter. Nah, di sini sedang mendownload ya. Silakan nanti kalian bisa skip bagian ini ya, karena ini memakan ya beberapa menit, agak lama. Oke, sudah berhasil terinstall. Selanjutnya kita masuk ke proyek kita ya. Ini nama proyek kita ya. Kita cd react native dasar, enter. Nah, kita sudah berada di React Native dasar ini ya, dan kita bisa membukanya di text editor favorit kita masing-masing. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code, bisa diketik code spasi titik seperti ini dan enter, maka akan kebuka proyek kita. Pertama, kita hapus dulu ini app ini, kita tidak perlu. Terus kita bikin ulang ya app ini. Sorry, bukan di sini kita bikinnya, tapi di luar. Nah, di sini. Kemudian silahkan kalian bikin file index.tsx. Kemudian silahkan ketikkan kode sebagai berikut ya.
Nah, silakan ketikkan seperti ini ya. Kalau sudah ya, kalian kembali ke terminal. Dan kita jalankan dengan npm run Android bagi kalian yang memiliki Android Studio. Kita tunggu lagi. Nah, ini udah membuka Android emulatornya. Ini lagi loading ya. Kita tunggu sampai bundlingnya selesai 100%. Oke, sudah ya. Ini sudah terlihat ya hello world di sini. Nah, kita coba mau buat presentasi lebih enak biar itu di tengah ya. Kita bikin seperti ini. Ikuti saja dulu, nanti saya jelaskan. Nah, udah ada di tengah ya. Nah, ini cara menjalankan untuk di emulator Android Studio. Namun, ini akan berat ya di laptop kalian yang spesifikasinya rendah gitu. Nah, kita bisa close dulu ini. Nah, kita close, ini juga close ya. Ini juga close. Kita buka lagi terminalnya di directory ini ya kita. Jadi kan kita React Native dasar gitu. Nah, di sini dan kita npm start. Nah, kita ini mau menjalankan Android Studio kita di emulatornya adalah real device, yaitu HP-nya masing-masing dari kalian begitu. Silahkan npm start. Nah, selanjutnya ya, sambil menunggu ini selesai, itu kalian bisa download yang namanya aplikasi Expo. Nah, silakan kalian download di Play Store ya, bagi kalian yang menggunakan Android atau yang menggunakan iOS ya, kalian bisa di App Store. Silakan kalian download dengan logo yang seperti ini, kemudian buka nanti ya, dan scan barcode yang ada di sini. Nah, nanti tampilannya akan sama seperti yang tadi, yaitu Hello World berada di tengah. Di sini untuk mempermudah, saya nggak akan menggunakan real device, saya akan opennya di web ya, di web saja. Nah, kita tunggu.
Nah, ini sudah ya. Ini sudah ada hello world. Sama seperti yang kita tuliskan di sini. Ya. Ini kan bentuknya sama seperti tadi yang ada di emulator Android kita. Nah, sekarang ya kita mau memahami baris kode ini gitu. Nah, untuk pertama kali ya React ini dia berjalan based on komponen. Jadi ini ya disebut komponen. Ini komponen app gitu. Ada komponen ini dia dibangun dari function gitu. Nah, ini namanya arrow function. Namanya itu arrow function kalau di JavaScript ya. Atau kalian bisa menggunakan function biasa ya. Function app kemudian langsung return gini. Itu bisa. Nah, di sini saya menggunakan ini saja arrow function agar lebih mudah. Nih. Caranya ini ya. Di sini ada import view text dari React Native. Nah, ini dia itu untuk menggunakan komponen view ini dia harus diimport. Nah, importnya dari mana? Dari React Native. Begitupun teks ini harus diimport dari React Native. Kalau di sini tidak diimport, dia akan error. Dia tidak mendeteksi teks ini dari mana gitu. Begitupun view. Kalau view ini tak hapus, ini dia akan error. Dia tidak bisa menemukan yang namanya view. Begitu. Makanya di sini kita perlu menuliskan seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan belajar komponen-komponen lain dalam React itu sendiri. Ya, kita sudah tadi setup, kemudian instalasi, sudah selesai. Kemudian, nah ini tadi yang telah kita tuliskan, yaitu komponen dasar dari React Native. Selanjutnya, itu ada beberapa komponen utama ya. Komponen itu apa? Komponen itu seperti tag pada web gitu ya. Seperti ada teks ini kalau di web dia seperti H1 kemudian P gitu ya, H2 gitu untuk menempelkan teks. Kemudian ada view ini digunakan ya sebagai pembungkus ya atau kontainer. Itu kalau di web seperti div. Nah, ini ada image. Kalau di web itu kan img aja ya. Di sini ada image. Nah, ada scroll view ya. Kemudian ada flat list, text input, button, dan touchable opacity. Di sini kita mau praktekkan satu persatu. Yang pertama itu ada text ya. Text dan view. Nah, ini sebenarnya kita sudah tuliskan ya. Ini ada view dan juga text. View ini dia digunakan untuk menampilkan teks ya. Kalau di web itu ada P, kemudian ada H1 gitu. Nah, kalau di React Native itu adanya teks gini. Nah, kalau view ini dia itu namanya pembungkus ya. Kalau di web itu dia bisa pakai div gitu. Nah, ini sama kayak view. Nah, selanjutnya itu ada penggunaan komponen image ya. Image ini digunakan untuk menampilkan sebuah gambar gitu. Misalnya kita pertama tuliskan image ya seperti ini. Nah, ingat ya teman-teman, di sini kan merah ya, dia error karena dia tidak bisa menemukan yang namanya image. Silahkan kalian di sini itu tambahkan image gini. Nah,
dia sudah tidak error. Kenapa? Karena dia udah tahu bahwa image ini diambil dari React Native ini yang sudah diimport dari React Native. Kemudian teman-teman, image ini ya, kalau di web itu, nah seperti ini ya. Nah, perlu diingat bahwa image itu tidak memiliki closing tag ya. Closing tag itu apa? Kalian perhatikan misalnya begini. Nah, dia memiliki penutup, tag penutup ya. Kalau image dia tidak memiliki tag penutup. Kalau view seperti ini dia memiliki tag penutup. Ya, text itu memiliki penutup. Nah, kalau image dia tidak memiliki penutup. Nah, selanjutnya ini kalau kita save itu tidak menampilkan apa-apa. Kenapa? Karena kita belum mengambil gambarnya. Gambarnya dari mana? Ya, kalau di web itu dia pakainya src gini ya. Nah, kalau di React Native itu kita pakai source gini. Kemudian ketikkan di mana gitu. Nah, saya mau mengambil yang ada saja. Ada di assets, kemudian image ya. Kita ketikkan require ya gini. Kemudian jangan lupa seperti ini. Nah, kemudian kita ketikkan asset, kemudian ada image. Nah, kita mau ambil yang mana? Misalnya ada React logo PNG ini ya, React logo.png. Kita save dan ini kita hapus saja. Nah, udah ada ya di sini teman-teman. Nah, nanti jadi kalian kalau punya aset image, silakan kalian taruh di sini dan cara mengaksesnya adalah seperti ini. Ya. Nah, selanjutnya ada penggunaan komponen scroll view. Nah, di React Native, teman-teman, kita tidak bisa melakukan scroll ya. Defaultnya itu kita tidak bisa melakukan scroll. Berbeda dengan web. Kalau web dia tidak memiliki scroll view pun, dia bisa di scroll seperti ini. Nah, ini ya ada scroll barnya. Nah, kalau di React Native itu kalau kita tidak mendefinisikan scroll view, dia tidak bisa scroll secara horizontal maupun vertikal. Misalnya saya memiliki ini banyak sekali gitu. Nah, dia kan sampai bawah ya. Nah, tapi dia tidak bisa di scroll. Nah, tidak bisa. Kenapa? Karena memang perilakunya seperti itu. Nah, caranya bagaimana untuk bisa melakukan scroll? Nah, kita bisa tambahkan scroll view. Di sini misalnya scroll view. Scroll view-nya, kemudian kita masukkan ya view ini, masukkan ke dalam scroll view tadi. Nah, seperti ini. Nah, ingat teman-teman bahwa scroll view ini belum kita import dari React Native. Kita bisa import scroll view. Nah, udah nggak error ya. Kita coba save. Nah, sekarang bisa di scroll. Nah, ini ada scroll barnya di sini. Gitu ya, teman-teman. Nah, selanjutnya ya, ini kita hapus saja dulu. Udah, gini aja. Selanjutnya ini boleh saya letakkan di atas saja. Atau yaudah gini aja. Oke, selanjutnya ada komponen yang namanya flatlist. Flat ini untuk apa? Dia untuk menampilkan ya data dari sebuah array gitu. Data yang banyak ya kita bisa tampilkan melalui flatlist. Kita coba ya flatlist.
Nah, jangan lupa kita import flat list. Nah, flat list ini dia error. Kenapa? Padahal kita sudah mendefinisikannya di sini. Karena flat list ini dia memiliki dua props ya. Props itu seperti ini. Nah, ini adalah style props gitu ya. Ini prop source. Nah, kalau di namanya web ya, kalau dibangunkan web ini namanya atribut ya. Atribut style kemudian atribut source. Kalau di React dia namanya props. Propsnya dalam flat list ini dia ada apa? Kita lihat ya. Di sini dia meminta data dan juga render item. Kita coba dulu yang kita tuliskan untuk yang data dulu. Data kemudian dia kan biasanya berbentuk array ya seperti ini. Ini di dalamnya ada sebuah objek. Ini kita ada name Argus misalnya, dan kita duplikat aja. Ada Nolan, ada siapa, Vexana misalnya, Fanny, Silong, Nana, dan lain sebagainya gitu. Nah, selanjutnya dia masa error karena apa? Kita butuhkan yang namanya render item. Render item ini dia isinya apa? Isinya adalah sebuah function seperti ini ya. Nah, kita mau merender ini ya, mau menampilkan ini dalam bentuk apa? Misalnya kita mau dalam bentuk teks gitu. Nah, terus buka tutup kurang awal dan kita ketikkan item. Item ini dia error. Kenapa? Karena dia tidak bisa menemukan item di sini. Item di sini itu isinya apa? Itu masing-masing seperti ini. Dia satu ini. Nah, objek ini itu item, ini item, gitu, ini item. Nah, biar ini tidak error, kita harus masuk ke dalamnya. Yang mau kita ambil itu apa? Di sini kan cuma name ya atributnya. Nanti di sini titik. Nah, cuma name adanya. Nanti kita ketik name. Kita simpan. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, seperti itu. Misalnya di sini kita ganti name-nya menjadi misalnya apa ya, hero gitu ya. Nah, di sini akan error. Kenapa? Karena name ini tidak ada di sini. Dia berarti hari ini adalah hero. Kalau hero dia tidak error. Nah, misalnya dalam satu objek itu dia tidak hanya name saja, hero saja gini ya. Misalnya ada lagi atribut lain adalah misalnya role gitu. Nah, misalnya ada mid lane. Ini ya tulisannya. Mid lane ini ya. Terus misalnya XP lane. Ini adalah jungler itu hyper mid lane. Nah, ini ada hyper. Ini X. Ini roam aja. Mid lane. Nah, kita save. Di sini tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa? Karena kita belum mengakses role ini. Kita bisa mengaksesnya gimana? Kita bisa koma misalnya. Nah, di sini kita ketikkan item dot role gini. Nah, dia akan merender juga role-nya. Di sini misalnya kita kayak gini. Nah, Argus explain gitu ya. Bentar saya ambil charger dulu.
Oke, lanjut ya teman-teman. Nah, kita tadi sudah ya merender yang namanya flat list ini ya. Nah, selanjutnya komponennya kita kembali lagi ke materi kita. Nah, ada text input. Nah, text input ini dia untuk menerima inputan. Kalau di web itu kan dia namanya input ya, tagnya. Kalau di web itu dia seperti ini, input gitu. Nah, kalau di React itu kita pakainya text input ini. Sama ya, ini kan apa namanya? Tidak memiliki tag penutup kalau input itu. Dia nulisnya input kayak gini, bukan seperti ini ya. Nah, bukan seperti ini. Jadi text input pun sama ya, nggak ada penutupnya. Nah, ini jangan lupa kita import di sini text input. Selanjutnya, nah kita save dulu. Kita lihat teman-teman, dia tidak menampilkan apapun ya. Text inputnya mana? Nggak ada ya. Tapi sebenarnya ini itu ada. Kita klik di sini. Nah, ada. Tapi dia itu text input ini tidak memiliki style. Nah, kita kasih style dulu. Nah, ini nanti tidak usah bingung dulu stylenya, karena ini belum kita bahas dan nanti kita akan bahas prop style ini. Style ini kita mau memasukkan, misalnya adalah border width-nya 1, border color-nya adalah apa? CCC. Nah, dia sudah kelihatan ya. Atau mau jelas ya, kita pakai 000 aja. Nah, udah jelas. Kita bisa mengetikkan. Nah, di text input ini juga kita juga padding aja. Paddingnya itu 10. Nah, gini. Nah, text input ini dia juga memiliki props lain ya, yaitu misalnya placeholder. Nah, sama dia fungsinya sebagai placeholder ini ya, untuk label yang nanti kalau ini diketikkan dia akan hilang gitu. Nah, selanjutnya ya kita next input udah. Selanjutnya ini ada komponen button. Komponen button ini ya seperti button pada umumnya ya. Nah, coba kita implementasikan button. Nah, jadi gini, button dia itu penulisannya bukan sama seperti di web. Kalau di web itu dia akan memiliki closing tag. Nah, kalau button di sini di React itu tidak memiliki. Nah, tapi dia di sini error ya. Kenapa? Karena dia menginginkan sebuah props. Ya, propsnya apa? Propsnya adalah title. Ini required. Propsnya title itu wajib. Nah, kita ketikkan title. Kemudian kita isikan misalnya click me. Kita save. Nah, ini ada ya. Click me. Nah, selain props title ini, button itu juga memiliki props yang namanya on press. Jadi dia itu akan dijalankan press ini ketika button ini diklik atau di press. Nah, di sini maka dari itu kita memasukkannya adalah sebuah function. Misalnya adalah kita pakai konsol dulu aja ya. Misalnya
ketika button itu di press atau diklik, kita akan memunculkan sebuah konsol, yaitu clicked ya, clicked. Nah, kita coba ya inspect, kemudian kita pergi ke konsol sini. Nah, perhatikan teman-teman, ketika saya klik ininya, klik buttonnya, nah dia akan memunculkan klik ini. Dan kita klik lagi, dia ada 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Nah, ini dia biasanya digunakan untuk mengirim sebuah data. Nah, di sini biasanya dia akan mengirim sebuah data, tapi ini untuk contoh kita gunakan konsol dulu. Selanjutnya ada komponen yang namanya touchable opacity. Ini hampir sama seperti button, tapi dia tidak memiliki sebuah style. Perhatikan ya, button di sini saya tidak menggunakan prop style seperti ini, tapi dia sudah memiliki background color warna biru dan juga teksnya warna putih. Nah, kalau touchable opacity, perhatikan teman-teman. Nah, kemudian kita ada teks ini sudah saya import ya, jangan dari sini. Misalnya ini adalah press me, kita save. Nah, ini ada, tapi dia tidak memiliki style. Jika kalian ingin menambahkan sebuah style, maka kalian tambahkan di sini boleh, seperti ini. Nah, tapi kita tidak mau menggunakannya dulu. Itu adalah perbedaan adalah button dan touchable opacity. Misalnya kita juga ingin menambahkan sebuah on press seperti ini. Ya. Gini. Nah, ini artinya apa? Ketika dia di press touchable opacity ini, yang mana itu adalah ini, dia akan mengeluarkan console log touchable opacity. Kita lihat ya, inspect, pergi ke konsol, kemudian kita perbesar dulu. Nah, kita klik ya, ini kita hapus dulu, klik. Nah, dia akan mengeluarkan touchable opacity, klik. Dari mana? Dari sini. Kali ini saya ganti. Harusnya ketika dia di press, dia akan mengeluarkan out. Klik. Nah, dia akan out. Gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ternyata sudah komponen, kita telah belajar yang namanya komponen inti pada React. Tapi kita hanya belajar ada beberapa saja, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 komponen. Nah, jika kalian ingin belajar lebih lanjut, silakan kalian kunjungi website resminya, yaitu React Native. Silakan kalian